Halo, kembali lagi dengan saya. Kali ini bersama Profesor Adi itu seharusnya sudah kerekam, tapi berhubung mic-nya lupa ngecas, jadi baterai habis. Video. Terus kita membahas tadi. Kemarin kan ada yang tanya sama saya Mas, soal program perewangan, gemes, setan ini yang bersangkutan dengan itu loh. Nah, menurut pandangan jenengan kupripun dibahas. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan para sahabat sejati Basiro Official. Sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, dan ambil sisi manfaat dan sisi kebaikannya, jangan ambil dari setiap keburukan, dan tinggalkanlah apa yang meragukan. Tapi insya Allah positif semua. Insya Allah positif semua. Insya Allah. Ini mengulas yang Khodam dulu Mas. Khodam dulu ya. Khodam itu dari bahasa Arab, dan arti dari khodam itu sendiri benar bahasa Arab Mas ya? Ya, pembantu. Artinya pembantu. Nah, sedangkan kalau dari bahasa Jawa itu sendiri disebut dengan rewang atau perewangan. Ya, jenis pembantu kan hanya yang rewangi ya. Nah, khodam ini ada yang bersifat istilahnya turunan atau khodam leluhur. Ada juga khodam ambilan, khodam yang sengaja diambil dengan olah laku tirakat orang-orang tertentu, semisal dengan wirid-wirid, dengan jimatan-jimatan, atau dengan layaknya sebagai sebagian huruf abjadun, atau disebut juga dengan sebagian dari raja-raja tertentu. Nah, itu emang bisa ada khodam atau perewangannya atau pembantunya. Nah, kita istilahnya perbedaan mana, istilah kekuatan mana atau kebaikan mana antara khodam leluhur dengan khodam ambilan. Ya. Kalau khodam leluhur itu biasanya jenisnya setia. Khodam leluhur itu setia, dan bahkan ia berani istilahnya kayak dinelilen meleburkan dirinya hanya untuk menjaga turunan dari leluhurnya itu sendiri. Nah, kalau khodam ambilan itu biasanya ada syarat dan pantangannya, perjanjian. Jadi kalau perjanjiannya dilanggar, khodam yang ambilan ini bisa saja saat itu atau suatu saat atau seketika itu juga pergi meninggalkan, otomatis meninggalkan empunya atau yang diikuti. Semisal contoh, kita bisa mengambil khodam pendamping dengan misal untuk kejadukan atau kekebalan dan sejenisnya. Biasanya itu orang-orang sila-sila zaman dahulu Mas, tradisional itu biasanya punya. Jadi dengan membaca otomatis masuk. Tapi kalau kita enggak itu murni. Nah, terus ada pandangan atau larangan, semisal tidak boleh mabuk, tidak boleh berjudi, atau tidak boleh zina. Nah, itu termasuk pandangan yang benar-benar harus dihindari, jangan sampai dilanggar. Kok tiba-tiba dia melakukan suatu perzinaan, misalnya dia zina satu kali mungkin masih ada, dua kali mungkin masih. Berarti ibaratnya masih ada apa yang dimakfu cara seperti itu. Tapi setelah nanti yang lebih dari 4 kali, lama kelamaan si khodam ini akan pergi meninggalkan juraganya atau sang empunya. Karena apa? Mergo wes ora iso njogo suatu perjanjian itu mau. Berarti bisa ada kesimpulan khodam ambilan sendiri sama khodam yang diambil oleh leluhur itu kekuatan yang leluhur aslinya. Nah, jika leluhur kita itu ngambil dengan perjanjian selama 7 turunan, jadi 7 turunan itu akan otomatis milih sendiri atau masih mengikuti anak cucunya?
tetap ya. tetap. Jadi Senajan walaupun sudah di perjanjian 7 turunan diambil itu. ya, jadi kalau misalnya 7 turunan, yang pertama ngambil atau leluhur kita, istilahnya sudah tiada, maka dia tetap akan menjaga anak cucu keturunan dari leluhur itu sendiri. Walaupun sudah terputus 7 turunan itu tadi sendiri. Oh gitu. Seperti itu lah. Jadi semisal contoh ada yang dijaga kodam leluhur, dia tidak mau atau misalnya ingin memutus, nah itu memang berat. Nah, itu berat, bahkan sang kodam ini rela untuk mati demi turunan, menjaga keturunannya itu tadi. Tapi kalau kodam ambilan ya dari diri dan sifat kita sendiri, kalau kita tidak melanggar ya mesti tetap awet-awet aja. Tapi kalau kita melanggar satu perjanjiannya, cara wong ki risih, ya itu lama-kelamaan akan risih. Itu yang kodam. Terus demit, setan atau demit ini lebih cenderung istilahnya jin yang bersifat negatif. Aslinya itu dipanggil demit, dalam arti bersifat negatif, berarti gendruwo ya, kuntilana, buto ijo dan sejenisnya, itu dikatakan demit. Demit dalam bahasa Jawa, hantu dalam bahasa Indonesia, itu hantu lah. Sama antara kodam dan hantu atau seperti itu, aslinya itu beda tipis. Beda gimana itu? Sama-sama dia itu tak terlihat, sama-sama istilahnya kayaknya iwak itu banyak beraneka ragam. Ono iwak wader, iwak koto, iwak gede lah kan, tapi mayoritas itu ikan, ada paus, ada ikan pari dan sejenisnya. Nah begitu juga dengan antara kodam, demit, terus apa tadi, jin. Nah itu aslinya masuk semua tipikal dari golongan jin, aslinya jin. Cuman bedanya kalau demit itu menghantui ya, biasanya menghantui, jin juga menghantui lah. Tapi jin ini mau nek sing bersifat jin iki demit saya, demit itu untuk orang Jawa itu demit yang bersifat hantu, menghantui lah intinya, menakut-nakuti. Nah, gini mas, saya menanya dulu, kalau dalam apa ya, ada entah IPA lah, cara IPA kan kayak bangsa halus itu dari kumpulan dari beberapa energi sing elek, jadi lo terciptanya elek. Nah sama gini, ada seseorang, iku mikir no elek, kan mau pengen melakukan elek, jadi kan elek. Jadi itu pula iso gendruwo, iso kuntilanak, itu iso. Benar, iso. Iya. Jadi itu seolah kayak dibilang halusinasi ya, seolah kayak halusinasi. Tapi aslinya itu bukan halusinasi, itu real nyata. Karena apa? Kekuatan diri manusia itu sendiri emang sudah sempurna aslinya. Jadi kalau hati kita berentek dia ditambani akal logika, dan akal logika mampu berpikir atau berangan-angan seperti apa, biasanya tercipta gambaran seperti itu. Nah jadi ya emang sempurna manusia ini, sempurna. Masuk juga misalnya dalam IPA seperti itu, ya emang seperti itu kan. Tapi itu wujud real nyata apa enggak? Ya aslinya emang nyata yang bisa melihat nyata, tapi dari aslinya dari diri kita sendiri, kekuatan diri kita sendiri. Contohnya pas kaya sedulur batinnya dewe, nek kelakuannya awak dewe lagi elek, kok pengen ketemu, jadi rupanya insyaallah kalau nek panung elek, iya. Nek kene lagi apik, iku iso nggawe apik tuh. Cuma jagung gini mas, apa ya? Nek jin niku jin sing Islam kan ibadah, tapi jin kafir kan ora ibadah, sing menyesatkan. Jadi kan jin kan pasti koyo ana sing manusa ditakrapi apa ibadah gitu. Iya. Biasanya kalau jin
yang mengganggu itu aslinya jin kafir yang bersifat untuk menyesatkan. Tapi ada juga mas jin Islam mau ini pintar ngaji tapi ganggu ya ada. Memang tapi, kan aslinya sih sifat daripada kayak ini mau anjir usil kan. Walaupun seapi-api ya. Iya. Tapi kita kembalikan lagi kalau sampai jin itu jin yang muslim yang nakal atau mengganggu kita, itu biasanya yang salah diri kita sendiri, kurang berhati-hati. Misalnya kita berjalan, nah di tempat itu ada desa atau mungkin tempat tinggalnya para jin muslim misalnya. Lah kita melaku iki ngawur, entah nyaruki, nyadui apa, metiki apa, atau mungkin berkata kotor, berkata nggak baik. Lah mungkin jin muslim tersebut tidak menerimakan, akhirnya yo nyuruki itu bisa, dan itu pernah terjadi. Atau mengganggu dalam arti mengganggu itu biasanya kayak dene neror lah, neror seperti itu. Terus kembali lagi ke kodam. Kodam kan bisa tercipta dari raja atau bacaan. Iya, pikir-pikiran. Kemarin ada gini juga mas. Samomo cara Jawa ini gimana? Samomo kene lagi maca ayat Quran lah, atau Asmaul Husna lah. Iya. Iku ono sing marani kene ngimbo bangsa putih-putih, bukan bambah jubah putih. Iku kan sing dikhawatirno kan iso ae bangsa sing elek tapi ngimbo-ngimbo dadi kaya malaikat lah intine putih wong apik lah. Nyikapine iku piye Mas menurut? Untuk menyikapi hal tersebut, dulu saya sendiri itu pernah dikasih oleh udah almarhum, beliau itu Habib Husain Al-Mutahhar ya. Habib Husain Al-Mutahhar almarhum 2018 atau 19 bulan kalau enggak November Oktober, baru kemarin Gimana itu baik untuk menyikapi wong ya manusia atau jin sing ning kono menipu atau dudu awake dhewe atau mengaku-ngaku, itu cukup dibacakan sholawat di dalam hati dan kita tatap matanya seperti itu. Nah kalau misalnya dari bangsa jin itu cukup dibacakan sholawat 10 kali tanpa nafas. Terus nek ndekne gak ngalah wujudnya, kita berbicara, istilah berbicara kita katakan ketokno wujud aslimu setelah bacakan sholawat. Aslinya sapa awakmu, baru di situ akan nampak. Nampaknya nanti berubah. Misalnya ada nawak berubah lah. Dan perubahannya itu sedikit baru langsung gitu. Misalnya cewek yang cantik misalnya, nah ayu mesti kan kok ayu ning ngono ya. Kita bacakan sholawat 10 kali dan nafas, terus kita suruh aslinya emang bentuk wujudnya seperti itu apa tidak. Nanti kalau kita sudah seperti itu, biasanya ini dia ada perubahan sedikit, dan nanti kita akan lihat perubahannya dia. Misalnya pertama wong itu ujuk-ujuk gede awake, tambah gede. Nah setelah itu nanti warnanya berubah hitam misalnya mukanya, terus seperti itu sampai akhirnya amet sewu kayak malah bentuk kuat. Berarti nyingapinnya gitu. Sholawat tadi kan apa benar kalau itu benar-benar bukan yang dari bangsa yang jelek, contohnya bangsa apik ini sapa. Iku kadang sing nyesat nawak dhewe kan. Walaupun sing diwaca Asmaul Husna atau ayat Quran apa. Nah, kalau seperti itu Mas, kita kembalikan menyesatkan dan tidaknya itu tergantung dari pribadi. Berarti dipikir niat. Nah, biasanya salahnya dari letaknya di niat. Aku mau iki gunane ki apa? Nah, seperti itu biasanya. Jadi kesalahan letak pertamanya itu ada pada niatnya. Nah, niatnya yang terus setelah dapetiku, wah kungku iki sombong misalnya iso gede nenek seperti ini. Nah, akhirnya niatnya sudah tidak tulus ikhlas, wis ora lillahi ta'ala kasarane. Nah, itu yang nanti akan menyesatkan sampai akhirnya menjadikan hati kita keras, hati kita kotor, diomongi wis ora iso kena, diweki aku memasukkan wis gak mempan jenisnya.
akhirnya atas kue sing akhirnya berbelok jalan. Nah, bagi orang-orang yang belum tahu apa namanya teori, untuk bisa menjernihkan pikiran atau juga ngempukno hati, nah hatinya atas. Nah, awak iki biasanya kan cara mengheningkan bukan meditasi, iku iso ngempukno hati ya. Iya. Terus bisa apa mengantar pikiran. Ini kan nek yang di meditasi, nek kan Tafakur nek cara wong Islam tafakur ya. fakir tapi ini makhluk kok seneng Gusti Allah. Nah, filsafat beda meneh. Gusti Allah dipikir tenan. Stres ya. Stres, tidak ada mas stres mas. Edan, Bertekar aja ada. sepatu karo wong mak syariate durung kental wis langsung marifat, salah hakikat. Wene Ambruk terubuh enggak. ndase bingung dhewe. Iki nganti turu deh. Terus apa tadi? Kalau malaikat saya sendiri nggak bisa menceritakan malaikat karena tidak atau belum pernah secara lahiriah atau dalam apapun melihat bentuk malaikat itu sendiri. Gak iso, jadi aku nggak iso kalau menceritakan tentang malaikat. Tapi nek anu mung cerita Nggak tau tahu. ditemani malaikat itu asli ta ora ya? Aku cek mago. Aku gak ngerti lah itu. Aku udah ditemani malaikat Jibril. Iku sapa? Nabi ora ditemani malaikat Pada Jibril. intinya seperti ini, malaikat itu berupa nur atau cahaya. Nur atau cahaya itu sendiri pasti sifatnya bersih atau suci. Sedangkan manusia itu tidak bisa dipungkiri. Manusia itu bukan malaikat, kan manusia. Manusia itu mesti duweni kekurangan. Dalam kekurangan ada kelebihan, tapi kekurangan tersebut itu sendiri pasti manusia mempunyai dosa walaupun sekecil apapun. Jadi mana mungkin hal yang suci bisa menerima atau istilahnya ngetokno ke dalam hal yang kotor. Justru hal yang suci bisa kok menjadi kotor, bukan membersihkan. Sebaliknya yang suci bisa menjadi kotor. Sebagaimana layaknya ya kita mengulas sedikit beliau Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu, atau istilahnya sebelum diketemukan oleh malaikat Jibril atau sebelum malaikat Jibril ngulang beliau berpindah, itu kan dibersihkan dulu hatinya Mas, dibelah. Kalau menurut cerita kan seperti itu, dibelah, dibersihkan sehingga benar-benar menjadi manusia yang suci lahir dan batin. Baru malaikat Jibril mau bersahabat dan menjadi pembimbing sekaligus. Nah, sedangkan kita sendiri ya ijake elek kan. Jadi nggak mungkin istilahnya malaikat itu belum mau itu kita nggak mungkin. Ijake rakete kotor ya. Nah, berarti sejenis kodam itu kalau kita suruh apa aja, apa kira-kira mau ya apa ya senajan disuruh jelek pun bisa jadi, disuruh baik pun tetap ia menerima. Jadi sesuai dengan kehendak hati kita. Nah, nanti dibilang ilmu hitam atau dibilang suatu tindak kejahatan karena kita memakainya keburukan, kan seperti itu. nah saiki sing darane ilmu hitam, ilmu putih ku kira-kira apa Mas? Kalau menurut saya sendiri aslinya hitam atau putih itu tidak ada. Tergantung awak dhewe gunakno Ilmu itu aslinya dari Allah yang istilahnya dikasihkan kepada setiap makhluk. Adapun dikatakan hitam atau putih, baik atau buruk, itu kan dari perkataan manusia-manusia itu sendiri. Nah, jadi walaupun kekuatan itu dari Allah, minallah, nah ini digunakan elek, ya tetap jadinya hitam kan. Jadi tapi kalau misalnya hitam kita pakai ya aslinya tidak ada hitam gini. Gunakno awak dhewe. Contoh semisal kita berkumpul dengan pencuri kan otomatis dia mencuri itu kan buruk. Nek sampai duweni ilmu mesti ilmunya ilmu hitam orang mengatakan. Kita kumpul dengan mereka tapi kita tidak ikut mencuri, kita hanya mengambil sisi positifnya dari perkumpulan tersebut. Nah, dan kita
gunakan untuk menjaga dan supaya enggak kemalingan. Oh berarti cara ini soalnya penjuri ini ngomongnya ini seperti ini dan cara menolaknya seperti ini. Nah kita menerapkannya cara menolaknya bukan cara mengambilnya. Nah jadi di situ kita walaupun berkumpul dengan para pencuri tapi kita bisa ambil sisi baiknya supaya tidak tercuri. Jadi itu dinamakan baik walaupun kita berkumpul dengan yang buruk. Begitu juga sebaliknya, mempunyai kelebihan yang digunakan tidak sewajarnya atau untuk mencelakai makhluk lain itu dinamakan buruk atau dinamakan ilmu hitam. Jadi aslinya itu kembali ke diri kita sendiri. Hitam dan putih, jelek dan buruk kembali kepada manusianya itu sendiri kan. No, walaupun Quran kan apa? Iya. Nek hatanya nala. Gunakan untuk membalas. Bisa santet lho itu bisa. Bisa. Foto-foto buruk. Karena mana jadi ilmu hitam. Ilmu Makanya hitam. tergantung sing bedakno kan awak dhewe. Lah saiki nek yo iki apa? Sepurane yang pokoknya ana sing tersinggung. Dukun itu kan terkait ilmu hitam. Tapi Dukun itu wajib sombong nah, nek menurutku aja dukun wajib sombong. Dukun nak sombong serak dukun niku. Dukun kan terkenal ilmu hitam. Nek yai kan ilmu putih ngene kok. Foto-foto duwe kodam pendamping. Sing siji gene mati nangel, sing siji matine ya cara kasarane matine gampang. Itu pandangannya yang menurut dadekno angel kok. Apa kodame disuruh kalak terus oke. Yang menjadikan sulit salah satunya satu. Terus yo kembali kabeh lah entah itu dukun atau non dukun yang mempunyai rewangan yang sulit sampai meninggal itu biasanya dia terlalu memuja dan melebihkan bahkan menomorsatukan rewangannya. Berarti bisa dibilang kayak musyrik nih. Kalau tidak iki ora. Nah, ora guru iki ya. Padahal harusnya hilangkan keakuan atau yang bersifat seperti itu. Itu harusnya dihilangkan. Tapi kalau andai kata dia terus menomorsatukan atau melebih-lebihkan rewangannya tersebut, akhirnya gede dan mempunyai kekuatan yang lebih karena dorongan dari hasrat nafsu dari kekuatan kita mempercayainya. Terus yang kedua, nek wis dilebih-lebihkan, otomatis bagaimana kita ngrumate kan tenanan. Misalnya kita menyayangi suatu barang apapun, mesti dirawate kayak tenanan. Wes entah apa, nek misalnya kendaraan isik-isik ngasih kumbang, wes pokoknya ditata carakan yang berbeda. Nah, seminggu begitu. Lebih-lebih sifatnya rewangan atau hodam tersebut itu sama saja dengan manusiawi yang mempunyai hasrat dan nafsu. Jin atau rewangan, intinya jin. Hodam itu juga mempunyai hasrat atau nafsu. Makanya ono jin nyenengi menungso itu ada karena juga mempunyai nafsu lah. Setelah dilebih-lebihkan seperti itu, akhirnya ikatan batin antara manusia dan hodam tersebut semakin kuat. Setelah semakin kuat, nek sing berlebihan otomatis dari segi makanan diperhatikan, tempat diperhatikan, baik tempat pemujaan atau segala sesuatu. Pokoknya sampai akhirnya di situ sang hodam ini merasa segala kebutuhannya itu tercukupi di orang tersebut. Nah, setelah orang tersebut mulai lemah, baik tenaga, pikiran, dan sejenisnya, si hodam ini bagaimana caranya supaya orang yang biasa merawat saya kembali sehat, kembali pulih, bagaimana caranya. Nah, sampai akhirnya kadang dia ini ikut menyusup ke dalam raga orang tersebut sehingga aslinya lemah, yo iso ngadeg walaupun kangelan mergo raga iku abot. Nah, terus setelah seperti itu sampai akhirnya sang hodam ini merasa tidak mau kehilangan. Dalam arti tidak mau kehilangan, engkau nak ikut sampai ke ono. Aku piye? Aku kepiye? Seperti itu. Jadi sang hodam ini juga berusaha bagaimana untuk dan supaya iki tetap
ono utawa aja ngasih mati misalnya. Di sisi lain sama saja dengan mempunyai dua nyawa atau dua ruh di dalam satu fisik, satu Nyawa wadah. Nah, seperti itu. Jadi antara aslinya menurut saya pribadi, misalnya wong iki wes meh tekan waktune, tapi diulur-ulur dengan mergo angel, mergo no dua nyawa itu tadi, sehingga kadang orang biar disarati ben supaya balik netral atau rewangannya setidaknya metusek dan kembali kepada dirinya sendiri, seperti itu. Lah saya kata Mas ngomong ya wong sing mati ngakal terus delalah ana sing njaluk tulung kon macakno kene termasuk hukum mateni ta ora? Enggak, Enggak, kita hanya menetralkan netral tak ini. menetralkan dari energi kenegatifan. Lah, adapun semua itu tetap kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalaran meninggali manusia atau meninggalnya suatu makhluk itu saya siji tata cara lakune. Jadi mbah kepiye kok bagaimana lantarannya, yang penting niat kita itu membersihkan dari hal yang bersifat negatif dulu. Misalnya ndek jero awake ono susuke ngental gotre misalnya Ngental gerai nggawa susu atau minum-minuman sing kono istilahnya mengandung kodam-kodam tertentu. Jadi kita menetralkan dulu hal-hal yang seperti itu, dinetralkan. Dan kita misal bisa menetralkan seperti itu, emang Mas, lu kan sedih loh tinggal ya sebenarnya ya bener kabeh kan pinawa susah mati nang pinawa cuma kan dengan antara soalnya mati kan ya menurut kono kapat sih Mas mati sing bener-bener ajare langsung dicipok ono mati ngendat ya mati ditabrak ono mati sing iku perantarane kodam angel iya diwaca langsung mati ya bener sih kabeh iki menawa tapi kan ada apa ya untuk lantaran jenis-jenis sih yang jenis ya. Tata caranya. terus balik nih kodam semua kodam apakah kekuatannya sama? Apa Tidak, berbeda-beda. Kalau kebanyakan orang menganggap dan meyakini kodam paling terkuat itu kodam yang berjenis macan putih. Karena apa? Sesuai dengan hakikatnya, macan atau singa sebagai raja hutan atau raja hewan tersebut. Tapi yang langsung jipok macan putih itu Mas? Apa tingkatannya yang macan biasa sih lagi macan putih? Enggak, jadi sesuai dengan tingkatan dan taraf manusia itu sendiri. Wadai lah. Nah, ndekne kuat juga sing gede kuwi kemungkinan ya bisa silahkan berarti kuat. Tapi nak menungsone mau enggak kuat mengambil yang itu berarti emang lebih tinggi tingkatannya si kodam tersebut sehingga tidak bisa ikut. Nek kaya siluman. Nah, ini unik Mas. Siluman itu jin itu tidak mau mengakui bahwasanya siluman itu dari golongan jin. Padahal aslinya ya padha. Aslinya pada jin. Ono desi wong. Tapi jin mau berteman dengan mereka. Dan mereka nah jin ngomong, iku ora golonganku. Lho kenapa ora golonganku? Kenapa ora golonganku? Yo enggak. Mung dekne ku koyo golonganmu malah ono bentuk wujudnya koyo menungso. Ora golonganku. Tapi kan enggak ketok. Tapi terciptane siluman kaya apa? Komo ono sirahe wong, tapi awake ula iku ada asal-usulnya gak cerita-ceritanya. Apa sebab uripe lho ya? Sepertinya sebab kehidupannya. Nantinya seperti itu. Wong entah dulunya manusia atau emang Allah menciptakan makhluk yang seperti itu. Tapi wallahu a'lam. Kalau menurut saya sendiri itu tercipta dari kehidupan masa lalunya dia. Dalam arti mungkin dia ini lelakon yang begitu lebih atau bagaimana sehingga mendapatkan kelebihan golek keabadian lah. Oh iya langgeng. Jadi
bener, walaupun akhirnya dia pindah alam kelanggengan, yang alamnya di mana alamnya tidak tahu. Ada juga yang emang kalau menurut surat jin, istilah surat jin, kan ada surat jin itu emang sing kuasa ciptakno makhluk-makhluk sing istilahnya enggak cuma menungso tok. Banyak dari yang Allah ciptakan tidak hanya pada wujud manusia saja, tapi menciptakan beraneka ragam termasuk jin, malaikat dan sejenisnya. Tapi kalau misalnya siluman gue mau, aku lebih dominan dan beranggapan separuh jin separuh manusia. Nah itu kekuatannya gue kuat tenanan. Jin gue kalah nek karo aslinya malah kalah. Nek kaya macam-macam sing mau jarene kuat. Itu kalah. Mah aslinya kalah karo sing sifatnya siluman. Karena siluman itu sendiri nek jin ngene yang pernah istilah saya interogasi ya, kenapa saya berbicara siluman tidak termasuk dari golongan jin. Mergo jin iku mau ngomong gak golong aku. Wong iku hebat sekali sak kedepan moto iso tekan kono tekan kene. Lah sedangkan aku nek pengen koyo ngono kuwi ya padha karo koyo awakmu. Istilahnya golek kekuatan. Sedangkan kekuatan jin gue kecuali Efret jin Efret kecuali Efret iku nggak bakal iso kaya makhluk iku mau. Dekne iso ning alammu, iso ning alamku, iso komunikasi karo menungso kaya awakmu, iso komunikasi karo bangsaku. Karo nek jin sing ora bener-bener hebat tenan gak bakal iso. Jin kaya menungso, jin sing iso masuk ning alammu ya kuwi jin sing tingkatane wis dhuwur lah. Lah sedangkan siluman iku biasane sing dipujuk-pujuk bangsamu, sing nyesatno bangsamu iku siluman. Nek jin iku tugasnya nggodho medeni. Tapi sing nyesatno ya termasuk iku mau. Dekne